Alhamdulillah Tuhan. Sebelum ini Tuhan ingin bertanya satu soalan yang mana yang dikatakan awal, akhir, zahir, batin itu Allah. Macam mana tu Tuhan? Tolong diperjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal awwalu wal akhiru, huwal zahiru wa batinu. Allah tiada awal dan tiada akhir. Allah itu zahir dan Allah itu batin. Allah pula maha nyata dan Allah pula maha gaib. Awal bagi manusia ini Adam, tiada, dan akhir pun manusia ini kembali kepada Adam, yakni tiada. Dulu ketika kita masih bayi, baru dilahirkan, kita masih gaib. Kita belum ada, syariatnya saja kelihatannya sudah ada, bayinya sudah ada, tapi hakikatnya kita belum wujud, kita belum terlahir, kita belum menyaksikan dunia, alias kita masih gaib, masih belum ada. Kapan kita terlahir ke dunia ini? Ketika detik-detik akil balik tiba. Ketika sang Adam memakan buah khuldi, yakni manusia mulai merasa mengaku-ngakui bahwa hidup ini hidup manusiaku, bahwa badan ini badan manusiaku. Inilah kelahiran manusia ketika datang detik-detik akil balik sekitar usia sekolah TK, taman kanak-kanak. Di sanalah mulai terlahir keberadaan diri manusia kita, kewujudan diri manusia kita, kehidupan diri manusia kita, kekuasaan diri manusia kita, sehingga Allahnya gaib, sehingga Allahnya tiada bagi kita, karena selama ini kitalah sebagai Tuhannya yang mentuhani hidup dan badan kita sendiri, karena seolah-olah hidup dan badan ini milik kita sendiri, ciptaan kita sendiri. Contoh, pergerakan apapun badan-badan ini, baik sholat, baik ibadah, baik bekerja, baik naik motor, dan semuanya seolah-olah diri kitalah pencipta syariat-syariat badan kita.
Karena selama ini kita belum menyadari, karena selama ini kita belum bertuhankan Allah. Bertuhan dan beragamanya kita selama ini hanya dusta, hanya simbol-simbol syariat saja. Akan tetapi hati kita masih ateis, belum bertuhan, melainkan mentuhani diri kita sendiri. Ketika saat bayi yang suci, kullu mauludin yuladu alal fitrah, itulah kenyataan zahir batinnya Allah. Karena seluruh bayi yang telah terlahir ke dunia itu dalam keadaan suci bersih. Siapakah yang suci? Apakah ada manusia suci? Yang suci adalah Allah sendiri. Zahir batinnya Allah sendiri. Hidup dan badan ciptaan Allah itulah yang suci. Lalu kenapa kok disebut suci? Karena saat bayi kita belum ada, kita belum wujud, kita belum menyaksikan dunia. Karena itulah disebut suci. Karena yang membuat kotor, karena yang membuat najis hidup dan badan ini adalah diri kita sendiri. Nama kita sendiri. Selamanya bila yang wujud di hati ini, hidup kita sendiri, dan badan ini, badan kita sendiri, amal ibadah apapun itu takkan ada imbasnya sedikit pun di sisi Allah. Bahkan menjadi racun-racun yang menghijabi hamba dengan Tuhannya. Karena selama ini kita beragama dan bertuhan hanyalah angan-angan saja. Hanya kata-katanya saja. Tidak pernah sekalipun membuktikan agama dan Tuhannya. Padahal agama di sisi Allah itu bukan nama-nama agama itu. Akan tetapi agama di sisi Allah adalah awwaluddin ma'rifatullah. Awal suatu agama itu adalah mengenal siapa yang dituhankannya. Bila kita tidak mengenal Allah, bila kita tidak pernah bertemu dengan Allah, mana mungkin kita bisa mengabdi, mana mungkin kita bisa menyembah kepada Allah, kecuali hanya angan-angan saja. Yang ternyata selama ini yang jadi Tuhan bukan Allah di hati kita. Yang jadi Tuhan di hati kita selama ini adalah diri kita sendiri, yang merasa berkuasa untuk sholat, yang merasa berkuasa untuk ibadah, yang merasa berkuasa di dalam kehidupan ini. Sedangkan di dalam doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah milik Allah, bukan milik manusianya, yakni lillahi rabbil alamin. Sementara selama ini praktek hati kita di dalam kehidupan ini, di dalam seluruh sholat kita, di dalam seluruh ibadah-ibadah kita, yang terjadi adalah linafsi,
milikku hamba, kuasaku hamba. Jadi diaku-akunya seluruh sholat dan ibadah itu milik hambanya. Apakah begini yang disebut menyembah? Apakah demikian yang disebut mengabdi? Sedangkan menyembah dan mengabdi itu mempersembahkan apa-apa yang kita lakukan kepada Allah, milik Allah, lillahi ta'ala, bukan li nafsi. Akan tetapi kenapa praktek ibadah dan sholat kita selama ini selalu jatuh ke dalam li nafsi, pengakuan diri? Karena selama ini kita belum mengenal Allah sebagai Tuhannya seluruh manusia. Maka dari itu, bila ingin mengenal Allah, bila ingin bertemu dengan Allah, kenapa kok harus mengenal dan bertemu Allah? Karena tanpa mengenal, tanpa bertemu, bagaimana mungkin kita bisa menyembah dan mengabdi kepada Allah? Logikanya kan demikian. Bagaimana mungkin kita dikatakan menyembah dan mengabdi kepada Allah, sementara Allah kita tiadakan? Sementara Allah kita gaibkan keberadaannya di hati kita. Yang kita adakan, yang kita wujudkan sebagai Tuhan di hati kita adalah hawa nafsu kita sendiri. Berarti selama ini yang disembah adalah yang wujud di hati kita, yakni hawa nafsu kita sendirilah yang mentuhani hidup dan badan ini. Jadi sejak akil balik hingga setua ini, kita ternyata tak pernah bisa menyembah Allah, mengabdi kepada Allah, kecuali kita menyembah hawa nafsu kita sendiri. Kita menyembah setan yang terkutuk. Siapakah setan yang terkutuk itu? Dialah hamba yang ngaku-ngaku jadi Allah, tapi tidak terasa. Maka dari itu, bagaimanakah cara menyembah dan mengabdi kepada Allah? Cara menyembah dan mengabdi kepada Allah adalah man arafa nafsahu, barang siapa bermakrifat kepada diri manusianya sendiri, asal usulnya sendiri. Barang siapa mengenal asal usul diri manusianya yang adam, yang tiada, maka faqad arafa rabbahu, maka nyatalah Allah yang wujud, maka nyatalah Allah yang ada. Ketika manusia sudah kembali kepada alam kefitrahannya, yakni ke dalam ketiadaan, kegaiban manusianya, maka ma'rifatilah dulu diri manusia kita. Ketika sudah ketemu kemakrifatan manusia kita, yakni ternyata asal usulnya awal manusia itu gaib, berakhir pun gaib. Inilah yang dimaksud mengabdi kepada Allah, yakni hati sudah taubat dari menjadi Tuhan selama ini. Ketika manusianya sudah hancur lebur, ketika manusianya sudah kembali ke alam ketiadaannya, maka nyatalah bahwa hidup inilah Allah.
dan badan inilah tanda bukti bahwa Allah itu berkuasa atas segala tindak laku badan-badan ini. Inilah yang dimaksud alam lillahi ta'ala. Inilah yang dimaksud alam akhirat, yakni berakhirnya manusia menjadi Tuhan. Inilah yang dimaksud taubatan nasuha. Ketika manusia sudah bertobat seperti yang demikian, maka terhapuslah segala dosa-dosa manusia sejak dari akil balik hingga setua ini, maka terhapuslah dengan bersih dosa-dosa yang pernah dilakukan. Apa sih dosa itu? Hakikat dosa, nyatanya dosa itu adalah ketika di dalam hati kita yang jadi Tuhan, yang mentuhani, yang merasa hidup di dalam hati kita adalah hidup manusia kita sendiri. Kuasa diri manusia kita sendiri, itulah kenyataannya dosa, hakikatnya dosa. Bisa dirasakan bukan? Nah, itulah dosa. Ketika manusia mensekutukan Allah dengan dirinya, itulah yang dimaksud dosa. Meskipun sholat, tapi di hatinya mensekutukan Allah dengan diri manusianya yang bisa sholat, itulah dosa. Meskipun ibadah, tapi di hati manusianya masih merasa mentuhani dan menguasai ibadah-ibadahnya, itu juga dosa. Dan perilaku di atas, di luar ibadah dan sholat, pasti semuanya jatuh kepada linafsi. Karena induk dari segala induk ibadah di dalam sholatnya hancur, maka di luar sholatnya pun hancurlah amalianya. Karena terjadinya amal pasti diakui oleh manusianya lah yang merasa berkuasa untuk berbuat. Inilah alam linafsi, alam dunia, alam yang fana. Maka hancurlah segala amal apapun yang dikerjakannya. Akan tetapi bila di hati ini sudah nyata bahwa hidup ini Allah, ditandai, diawali dengan keadaman diri manusia kita, kematian kehidupan manusia kita, maka nyatalah bahwa ini Allah, inilah yang dimaksud pahala itu. Nyata bukan? Jadi ketika sholat Allahu Akbar, maka yang memahabesarkan Allah itu adalah zatnya sendiri, yakni hayatullah, yang bisa berkalam Allahu Akbar, yang bisa mengangkat tangan untuk takbiratul ikhram, yaitu hidup itu sendiri yang memahabesarkan dirinya sendiri. Tak satu pun manusia bisa memahabesarkan Allah. Tak satu pun manusia bisa berzikir kepada Allah kecuali hidup itulah yang memahabesarkan diri zatnya sendiri. Maka dari itu, bila ingin bertemu Tuhannya, maka kembalilah ke dalam hakikat diri sejati manusianya yang adam, yang tak ada, yang tak wujud, yang gaib. Maka nyatalah di hati bahwa hidup inilah yang ternyata Allah yang dicari-cari seluruh manusia.
Bagaimana mungkin kita bisa menemukan Allah sementara di hati kita yang ngaku jadi Allah adalah kita sendiri, yang mengaku hidup, yang mengaku berkuasa adalah diri kita sendiri. Maka muhal kita bisa beribadah kepada Allah. Jika kita sudah tahu asal-usul diri manusia kita yang adam, yang tiada, yang al-maut, yang mati, maka kembalikanlah dengan rela dan ridho keadaman diri manusia kita, dan pasrahkan kembali dan abdikan kembali bahwa hidup ini Allah. Jadi awal manusia gaib kembali menjadi gaib. Awal Allahnya wujud kembali menjadi wujud. Inilah yang dimaksud awal dan akhir. Terus Allah maha nyata. Bagi siapakah Allah itu nyata? Bagi manusia yang sudah rela dan ridho kembali ke alam keadamannya. Bagi manusia ini Allahnya lah yang nyata daripada manusianya di hatinya. Allah lah yang wujud daripada manusianya di hatinya. Manusianya sudah gaib, Allah lah yang wujud. Inilah yang dimaksud bertuhan itu. Hati selalu berasa dikuasai oleh Tuhannya. Bertindak apapun badan-badan ini selalu merasakan bahwa semua yang dilakukan badan ini adalah Allah yang menggerakkan, yang mengutus badan-badan ini untuk bergerak, untuk beraktivitas di dalam kehidupan ini. Sejak bangun tidur sampai tidur lagi, itulah syariatullah. Itu semua adalah syariatnya hidup. Tanpa hidup, apakah badan ini bisa bersyariat? Tidak mungkin, bukan? Jadi sebenarnya yang bersyariat di atas bumi ini adalah hidup itu sendiri, ya Allah sendiri. Lalu bagi siapa Allah itu maha gaib? Allah maha gaib bagi manusia-manusia yang masih menjadi Tuhan. Allah itu gaib bagi manusia yang masih merasa dirinya sebagai Allah, tapi tidak terasa. Seluruh sifat-sifat Allah telah diakui sebagai sifat diri manusianya. Inilah yang dimaksud manusia berasa berposisi sebagai Allah tapi tidak sadar. Bagi mereka lah Allah maha gaib. Jadi nyatakanlah hidup ini Allah dan gaibkanlah hidup manusianya, karena manusia tak punya hidup. Bila manusia punya hidup, maka bagaimana mungkin Allah menghidupi manusia bila manusia punya hidup sendiri? Lalu kenapa Allah menghidupi manusia? Karena manusia tidak punya hidup. Yang hidup hanyalah Allah sebagai pencipta seluruh manusia dan pencipta alam semesta ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga keterangan yang singkat ini bisa kita hayati, bisa kita tafakuri bersama. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua dapat bimbingan langsung dari Allah, dapat bimbingan langsung dari hidup, yakni menyadari di dalam hati bahwa
hidup inilah Allah yang menghidupi seluruh makhluk-makhluk ciptaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.